Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Lintong Nainggolan dalam renungan malam. Pada malam ini mengambil tema berambisi tidak berbuat dosa lagi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seringkali kita bersikap permisif. Kita tidak berani mengatakan dengan tegas bahwa kita kesetanan. Jadi ketika kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, Roh Kudus tegur kita, mengingatkan kita. Seharusnya kita langsung mengakui dosa itu dan menyadari kita kesetanan atau ada dalam penguasaan kuasa gelap. Kita minta ampun, minta kekuatan dari Tuhan agar kita tidak melakukan dosa yang sama lagi. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 bahwa orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kita harus berambisi untuk menjadi orang yang tidak berbuat dosa lagi. Mengapa kita takut berjanji hidup kudus? Ingat Bapak Ibu bahwa para penakut adalah salah satu jenis orang yang tidak akan masuk surga. Penakut adalah orang yang tidak mempercayai Allah hidup. Memang percaya itu perlu waktu, perlu pertumbuhan. Tetapi kita yang harus mengobarkan dan menyalakan terus kerinduan itu. Sehingga tidak pernah padam. Kalau kita menyalakan kerinduan itu, begitu kita berbuat salah, kita akan merasakan sakit yang bukan main. Dan ini yang membuat kita trauma terhadap dosa. Trauma ini akan menciptakan kerinduan kita untuk tidak berbuat dosa. Tetapi kalau seseorang tidak punya komitmen untuk hidup suci, jadi hanya sesekali saja, sesaat insidentil, maka ketika ia berbuat dosa, dia akan merasa nyaman-nyaman saja. Jadi komitmen itu tergantung kita, bukan tergantung siapa-siapa. Memang hal ini tidak mudah, saya pun menyadarinya. Tetapi hal itu bisa dicapai. Dalam 1 Yohanes 3 dikatakan setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi tidak ada kompromi kalau kita tidak melakukan kebenaran. Berarti kita bukan berasal dari Allah. Lalu ayat yang ke-9 berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini sungguh luar biasa, saudara. Jadi kita harus sampai pada keadaan di mana kita tidak berbuat dosa lagi. Bahkan kepada orang yang menyakiti kita pun, kita tidak akan dendam. Tidak berusaha untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya kita akan dengan rela menerima orang dengan segala keberadaannya. Seperti Yesus mengampuni dan mengasihi. Tuhan berkata di 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak mungkin Allah perintahkan kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Jangan sampai kita menganggap Tuhan itu kejam, yang memberi perintah yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan semesta alam Elohim Yahweh, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, tidaklah demikian. Dia memberi perintah yang pasti kita dapat lakukan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 6 ayat 17-18 mengatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan.
dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Memang tidak mudah, dan Yesus sendiri berkata, berjuanglah masuk jalan sempit. Karena banyak orang berusaha masuk tetapi tidak bisa. Banyak orang yang memiliki keinginan tetapi tidak punya perjuangan yang proporsional. Tidak ada perjuangan, maka tidak bisa. Tuhan pasti tolong kita. Masalah kita akan selesai kalau kita punya 3 hal ini. Yang pertama, kita hidup suci. Kalau kita merasa ini suatu hal yang berat, benar, saya pun mengalaminya. Bahkan sejujurnya, menjadi kudus tidak bercela dan suci itu mustahil. Yang kedua, Bapak Ibu, melayani Tuhan. Artinya berbuat sesuatu untuk pekerjaannya. Tidak harus ada di dalam aktivitas gereja nih, tetapi dimanapun kita berada, kita bisa punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kita harus diam. Menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, yang targetnya berkenan di hadapan Allah. Hal itu tidak mudah. Tetapi Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi sebelum berakhir hidup ini, kita sudah melakukan kehendak Allah. Jangan sampai kita menutup mata, lalu kita belum melakukan kehendak Allah. Coba sekarang kita memeriksa hidup kita. Apakah kita memiliki tekad hidup suci yang temporal? Tekad itu harus kita kobarkan terus. Bagaimana Tuhan mau menolong kita kalau kita tidak menolong diri kita sendiri? Jadi kita yang harus benar-benar menolong diri kita sendiri. Kita yang harus mengobarkan dalam diri kita kerinduan untuk hidup suci, gairah untuk hidup suci, komitmen yang kita perbaharui setiap hari. Jangan takut berbuat janji di hadapan Tuhan. Ada kebahagiaan yang mengalir pada waktu kita berusaha untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Benar, tetapi risikonya ada saja masalah yang muncul. Mau hidup suci, justru muncul orang-orang yang membuat kita kesal, marah, jengkel. Kita mau hidup suci, justru punya banyak kesempatan untuk korupsi, berzina, dan melakukan banyak dosa. Kita bisa heran mengapa jadi begini. Disitulah kita diajar menolak dosa di dalam diri kita. Sebab orang Kristen pasti dibawa kepada 2 kemungkinan. Merobek kesucian hidupnya atau merobek dosa. Dan Allah menghendaki supaya kita merobek dosa. Kalau orang merobek kesucian hidupnya dengan melakukan dosa, itu kodrat dosanya makin kuat. Dia akan makin tercengkerami. Tetapi kalau kita terus menjaga kekudusan, artinya kita merobek dosa di dalam diri kita. Jadi kita harus membangun tekad yang permanen, gairah yang permanen. Kita sendiri yang bisa mengobarkannya atau mematikannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus berambisi kuat untuk menjadi orang yang tidak berbuat dosa lagi. Firman Tuhan mengatakan, hal itu mustahil bagi manusia. Tetapi yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, demikianlah renungan malam buat kita malam ini. Semoga ini menjadi berkat bagi kita, menghantarkan tidur Bapak Ibu dalam peraduan malam ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Di renungan malam, nantikan kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Supaya kebenaran ini memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.